Inilah bangunan musola pesantren Nurul Ajam. Syederalun, hujan deras merobohkan salah satu bangunan berkonstruksi kayu di Pondok Pesantren Ruhul Azham, Desa Gunya, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues. Akibat musibah pada Jumat 28 Agustus sekitar pukul 18.15 itu, sejumlah santri yang menempati balai yang roboh itu ikut tertimpa bangunan dari kayu ini. Akibatnya mereka mengalami luka ringan sehingga harus dilarikan ke Puskesmas Blangkejeren. Bahkan salah seorang santri mengalami luka terkena paku di bagian kakinya. Pimpinan Pondok Pesantren Ruhul Azham, Ustadz Julianto Pane, pada Sabtu 29 Agustus mengatakan bangunan yang roboh di pondok itu adalah sebuah balai yang ditempati santri laki-laki. Menurutnya santri yang menjadi korban ambruknya musola berkonstruksi kayu di lantai 2 itu mencapai 77 orang. Di musola Pondok Pesantren Ruhul Ajam di Desa Gunya, Kecamatan Blangkejeren yang roboh Jumat sore atau 10 menit menjelang maghrib terjadinya, sehingga menyebabkan puluhan santri yang berada di bawah atau di lantai 1 menjelang maghrib tersebut tertimpa lantai bangunan dari kayu tersebut. Musola itu ambruk karena tak mampu lagi menahan beban yang terjadi saat sebagian besar santri akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, keluarga kami semua yang berada di luar pesantren Nurul Ajam, kami informasikan bahwasannya kemarin tepatnya pada tanggal 28 Agustus hari Jumat pukul 16.30 telah terjadi musibah di pesantren Nurul Ajam, yaitu ambruknya sekitar bangunan yang terbuat dari papan atau kayu di musola pesantren Nurul Ajam dengan ukuran lebih kurang 5 kali 3,5 meter. Jadi ukuran ini terjadi pada persiapan sholat maghrib. Jadi pada saat persiapan sholat maghrib, anak-anak kita ambruk karena dia berkumpul ke depan, arah ke depan, sehingga kayu yang menyanggahnya tidak tahan sehingga jatuh ambruk. Jadi korban yang terjadi pada saat itu 77 orang, semuanya dalam situasi luka ringan. Yang lukanya, yang mengalami luka, yaitu ada sebagian yang jari kakinya kejepit, itu sudah kita rujuk ke rumah sakit umum 1 orang tadi malam. Dan alhamdulillah 10 orang, 1 orang di klinik Tanogayo, 10 orang berada di puskesmas. Semuanya tadi malam tepatnya jam 11.30 kami konfirmasi. Pukul 23.30 kami konfirmasi kepada pihak keluarga, semua sudah berjumpa dengan pihak keluarga masing-masing dan yang sakit ringan ditangani pengobatannya oleh keluarga masing-masing. Terakhir kami berharap kepada keluarga korban dari anak-anak murid kami santri, mohon doa dan dukungan kepada kami agar Allah beri kekuatan kepada kita semua, dan kami juga berharap untuk semua keluarga dalam keadaan tenang dan bersabar menghadapi ujian ini. Dan sekaligus di terakhir ini kami perlu minta tolong kepada semua pihak yang sudah mendukung kami ucapkan terima kasih, dan kepada wali, bila anak-anak sudah sehat segera diantar kembali ke pesantren Ruhul Ajam untuk proses belajar mengajar bisa dilanjutkan. Dan dalam kejadian ini tidak ada korbannya perempuan, semua yang laki-laki. Karena di wilayah yang ambruknya adalah wilayah laki-laki. Dan juga ada beredar di masyarakat ini puting beliung. Itu tidak benar. Tidak benar terjadi karena puting beliung, tidak benar terjadi karena banjir bandang, tidak benar karena longsor. Tapi bisa divideokan, Pak. Inilah ruang yang jatuh itu sebenarnya ya ukuran sekitar 3,5 kali 4. Itulah yang jatuh supaya jangan jadi fitnah dan menjadi was-was bagi jamaah lainnya. Untuk diketahui, Ustadz Julianto Pane ini adalah personil Babin Kamtibmas Polres Gayo Lues yang sempat viral beberapa waktu lalu. Pasalnya, selain menjalankan tugas sebagai anggota Polri, ia juga menyempatkan diri membangun pesantren tersebut. Inilah bangunan musola pesantren Ruhul Ajam. Dari Blangkejeren, Rasidan, Serambi On TV.